Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my class English Business Correspondence. Selamat datang kembali, jumpa kembali bersama saya di kelas English Business Correspondence. Pada video kali ini kita akan belajar tentang inquiry letters. So, in this video we are going to learn about inquiry letters. Have a look our slides. Yeah, this video is for 5 meeting. So the 5th meeting of English Business Correspondent is we are going to learn about inquiry letters. If we talk about inquiry letters, jika kita berbicara tentang inquiry letters, maka berarti kita berbicara tentang surat yang ditulis oleh seorang businessman kepada penjual untuk mengetahui informasinya. Untuk mengetahui informasi tentang produk yang dijual oleh penjual. Most letters of inquiry letters are short and simple. Inquiry letters biasanya pendek dan simple, to the point. Tidak menggunakan basa-basi, tapi to the point, langsung pada apa yang diinginkan. An inquiry letter is a letter sent by a businessman who wants some information about the product that the seller sells. Jadi inquiry letter itu ditulis oleh seorang businessman dan dikirimkan oleh seorang businessman kepada penjual yang tujuan dari inquiry letter adalah untuk meminta informasi, ingin tahu informasi tentang produk atau ketersediaan produk yang dijual oleh sellers atau kemampuan daripada sellers untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh businessman. Lebih jelas nanti bisa lihat di contoh surat dari inquiry letter ini. When you write the inquiry letters, you should remember about. Ketika kalian menulis inquiry letter, maka ada beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama yaitu describe the good in detail if you can. Jadi barang atau produk yang kita inginkan, maka dijelaskan, ditulis secara detail di surat inquiry letter agar kenapa? Agar si penjual tidak salah paham, agar si penjual jelas produk apa yang diinginkan oleh kita, si penulis inquiry letter. Yang kedua, yang harus diingat adalah if you know the price quoted. Kalau kita tahu harganya, maka harganya boleh dikutipkan atau boleh diminta harganya berapa dan sebagainya. Artinya kalian juga harus bisa menanyakan tentang berapa perhitungan semuanya termasuk harganya jika kalian memesan barang kepada si penjual. Nah, yang kemudian availability of goods, yaitu availability of goods ketersediaan barang, leaflet or katalog juga, delivery times or deadlines, quotation of prices, samples, term and discount, method of transport, insurance, warranty or after sales service. Nah, hal-hal yang ada di slide ini, availability of good, leaflet of letter, itu kalian juga bisa tulis di katalog. Tujuannya apa? Tujuannya biar semuanya clear, jelas, dan antara penjual dan si businessman atau pembeli itu, si pemesan produk ya, pemesan produk itu adalah businessman yang ingin mengetahui informasi tentang produk yang dijualkan oleh sellers, jadi jelas, jadi tidak timbul tanya-tanya. Misalnya apakah ada garansi, apakah ada waranti atau ada asuransinya, bagaimana metode pembayaran, metode pengirimannya seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi harus jelas ya, sampel dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan, harus diingat ketika menulis inquiry letter ya. Yang pertama tadi ada describe the good in detail if you can. Yang kedua, if you know the price quote it. Kemudian available ya, yang masuk dari apa, bagian dari if you know the price quote it itu
availability of good, leaflet or catalog, leaflet time and deadline, quotation of prices, samples, term and discount, method of transport, insurance, warranty, or after sales. And have a look the next slides. Nah, here are some phrases to remember. Ini beberapa frase yang bisa kalian harus ingat ketika menulis inquiry letters. Yang pertama, quotation. Quotation it's mean over. From over it's mean fixed over. And then thank you in advance. Thank you in advance it's mean thank you before. We normally evaluate payment by LC. It's mean it's due payment by LC. LC it's mean letter of catalog. And then invoice. Invoice it's mean sales receipt. Customs it means special officers commonly in the airport. And the latest catalog it means is newest catalog. Price list it means is ya daftar harga. Yeah, these ones are some phrases to remember when you write an inquiry letters. Okay, nah, and this one is the example of inquiry letter. As I said at the first, that inquiry letter is a letter is sent by a businessman. Seperti yang sampaikan di atas tadi, bahwa inquiry letter adalah sebuah surat yang dikirimkan oleh seorang businessman, and the purpose of the inquiry letter, dan tujuan dari inquiry letter adalah the writing of the inquiry letter is, tujuan dari penulisan inquiry letter adalah untuk mengetahui informasi tentang produk yang disediakan, yang tersedia atau yang ada di penjual. Kalian bisa lihat di contoh surat ini ya, Yang pertama langsung, our business agent in India have asked for quotations 10,000 bicycle to be exported to Sri Lanka, India, Pakistan, and Nepal. Please let us know what the quantities you are able to delivery ya. Able kemampuan untuk dikirimkan at the usual interval. Quoting your best terms, blah blah blah. We shall handle export formalities, but would ask you to calculate container transport to Brisbane for onward shipment. Ya, sini jelas surat ini tidak basa-basi, pendek dan simple, to the point. Langsung sudah juga langsung menyatakan kemampuan tentang perusahaan menyediakan barang dan sebagainya. Kemudian perhitungan pengirimannya, transport seperti apa, yang langsung ditanyakan seperti itu. Nah, contoh surat ini bisa kalian gunakan untuk latihan, dalam pembuatan inquiry letter ya. Jadi kalian bisa tiru surat ini nanti ketika latihan membuat inquiry letters. Tapi jangan samakan sama persis yang ini ya, karena di tugas nanti juga berbeda ya. Okay, have a look. I think enough for our explanation about inquiry letter. If you have questions, write your question at the comments or write your question in our WhatsApp group. Ya, bisa kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau bisa langsung ditanyakan di WA grup yang sudah tersedia, yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah tugasnya adalah composing an inquiry letter, itu membuat inquiry letter. Tugasnya adalah membuat inquiry letters ya. Kalian bisa lihat di sini tugasnya PT Dwi Gunakarya, Jalan Ambaruk nomor 27 Semarang, ask for an inquiry of shoes price with various model and interesting colors and also enclosed by sample from PT Bata, yaitu Jalan Kalibata nomor 45 Salt Jakarta. PT Dwi Gunakarya also ask for term of payment and the delivery discount as well. Dan tulisannya, bentuk suratnya sudah ditulis dengan gaya American styles ya, dengan American layout ya, not American ya, dengan American layout, Americans layout. Penulisan suratnya menggunakan American layout dan tanggalnya perhatikan, date April 14th 2021 ya. Jadi sekali lagi suratnya layoutnya menggunakan American layout dan tanggalnya seperti ini ya.
Disesuaikan dengan yang di sini tanggalnya. Ketika kalian surat, tulis surat kalian, kemudian upload ke Google Translate, Google Drive kalian, upload ke Google Drive, kemudian link di Google Drive, copy paste ke kolom tugas di MyBase. Okay? Thank you for your attention. And I think enough for my explanation about Inculator. One more, if you have questions, satu kali lagi, jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar atau tanyakan di grup WA yang sudah disediakan. Dan jangan lupa, semangat terus, belajar terus, dan jaga kesehatan, jangan sampai terkena virus pandemi. Salam dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.